Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang beriman dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan perilaku mau mendengar dan taat kepada perintah Allah. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal khutbah, dalam surat An-Nur ayat 51 Allah berfirman yang artinya, mereka berkata kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan perilaku mau mendengar nasihat atau perintah juga akan menghindarkan diri dari kerugian yang besar dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam surat Al-Asr ayat 2 dan 3 Allah berfirman, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sungguh manusia kebanyakan dalam keadaan rugi, kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati dalam hal kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Tawasau dalam Al-Asr ayat 3 artinya adalah saling menasihati. Artinya mau memberi nasihat dan mau juga mendengarkan nasihat. Jangan sampai hati kita tertutup karena enggan mendengar dan mentaati perintah Allah. Allah mengingatkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawatun wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan mereka mendapat azab yang berat. Surat Al-Baqarah ayat 7. Akhlak mau mendengar dan taat menghindarkan diri dari kehinaan, bahkan yang lebih hina dari hewan ternak. Sebagaimana diingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat Allah. Mereka itulah seperti hewan ternak, bahkan lebih hina. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Perilaku mendengar nasihat dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu dengan mau mendengarkan hingga tuntas pembicaraan orang yang merupakan cerminan akhlak beliau yang sangat mulia. Dan akhlak itu perlu kita turunkan kepada anak cucu kita, sebagaimana Rasulullah juga menurunkan kepada anak cucunya. Salah seorang cucunya yang bernama Hasan bin Ali pernah memberikan nasihatlah, wahai anakku, jika engkau mengikuti pembicaraan, hendaklah engkau lebih banyak mendengar daripada berbicara. Belajarlah menjadi pendengar yang baik, sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Ada sebuah nasihat yang sangat terkenal, yang sudah sangat kita hafal, yaitu adalah perhatikan apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang mengucapkannya. Maknanya adalah orang yang baik mau mendengar nasihat dari siapapun, tidak memandang pangkat, derajat, status, selama ucapannya mengajak kebaikan. Orang yang bijak itu akan selalu mengikutinya. Pernah ada yang bertanya, kenapa kita diberikan mulut satu dan telinga dua? Itu sebagai isyarat bahwa kita harus lebih banyak mendengarkan. Di keluarga, di masyarakat, salah satu kunci dari kedamaian, kenyamanan adalah kemauan mendengar. Kita sebagai suami, apakah kita sudah mendengar apa aspirasi dari istri?
dari anak, tetangga. Kita tidak boleh mengatakan urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Kita bicara tentang masalah sosial, masalah tolong-menolong, kita tidak bisa mengatakan kamu, saya, lu, gue, nggak bisa. Kita harus mau mendengar. Sebagai tetangga yang baik, mendengarkan bagaimana masukan, nasihat, atau kritikan dari tetangga. Sebagai seorang suami juga harus mau mendengar masukan dari anggota keluarga. Sebagai seorang pemimpin harus mau mendengar siapa yang dipimpin, karena semua pemimpin besok akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Bahkan kita sebagai pimpinan yang terkecil di rumah atau dimanapun tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Salah satunya adalah bagaimana kita mendengar aspirasi atau masukan dari yang kita pimpin. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah selalu membimbing kita sehingga terjauhkan dari kehinaan, terjauhkan dari kerugian dengan kita masih mau mendengar nasihat dari orang lain. Ada pitutur Jawa yang mengatakan bahwa wong pinter sing isih gelem nampa rembug saka wong liya kuwi sing disebut wong utama. Mari kita latihkan kemampuan mendengarkan kita. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan memudahkan kita